Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Usahanya biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Kerja keras hasil banyak dan kerja tidak keras hasilnya banyak. Pilih mana? Ya pokoknya kerjalah. Yang penting ibadah, yang penting hasilnya banyak. Dan itu orang yang pikirannya akhirat. Kemudian yang ketiga, maksud dunia datang dalam keadaan hina. Dunia itu datang menyembah-nyembah sampai ditolak-tolak. Karena di dalam hadis ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanatil akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai kesusahannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, akhirat sebagai cita-citanya, akhirat sebagai obsesinya, akhirat sebagai landasan perjuangannya, apa saja yang akan dilakukan pertimbangannya akhirat. Ini kira-kira menurut akhirat betul apa enggak ini? Kira-kira ini bisa ke surga atau enggak? Pokoknya akhirat. Orang ini kalau pikirannya akhirat terus, oleh Allah diberi 3 anugerah. Apa saja? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Oleh Allah diberikan kaya hati. Apa kaya hati? Orang kaya hati itu artinya hatinya tidak galau, hatinya tidak risau, hatinya tidak gelisah, hatinya tidak cemas memikirkan masa depan. Mengapa? Karena hatinya kaya. Orang ini kan tergantung pikiran. Kebanyakan orang pikiran susah itu ya karena pikiran, karena hati. Tapi kalau orang itu hatinya oleh Allah diberikan kaya hati, gak cemas, gak galau, gak susah, gak risau. Ini paling penting. Makanya kadang-kadang kalau ada orang cemas, orang galau, sowan ke Pak Kiai. Saya ini cemas Kiai, gini. Oh baca ini, baca zikir. Saya ini Kiai Rizki ini agak susah, gini, baca zikir. Sebenarnya bukan merubah rizki, menghilangkan galau sebenarnya. Biar pikiran tenang. Ya rizkinya ya seperti yang ditakdirkan oleh Allah, gak berubah. Orang ini kan yang penting pikiran. Ini yang pertama. Karenanya ini menjadi peringatan pada kita. Kalau sewaktu-waktu pikiran kita ini galau, risau, cemas, jangan-jangan kita lupa akhirat. Yang dipikir urusan dunia tok. Na'udzubillah min lalik. Biasanya begitu. Makanya ustadz-ustadz ya, Maulana Salam, kemudian ustadz-ustadz yang lain bikin pondok, bikin ini, kadang-kadang ya gak tahu pemasukannya dari mana. Karena yang dipikirkan akhirat datang sendiri. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Kemudian yang kedua, anugerah yang kedua, ini orang yang pikirannya akhirat. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah himpun baginya orang-orangnya. Orang ini artinya apa? Disenangi orang. Orang yang pikirannya akhirat terus, gak ada yang iri, gak ada pesaingnya, gak ada orang menyaingi urusan akhirat itu. Kalau orang menyaingi kita yang banyak urusan dunia itu. Kalau akhirat gak ada. Kalau dunia iya, gak ada. Saudara misalnya, saya ingin paling rajin baca Quran, gak ada yang benci itu. Tapi kalau persaingan dunia banyak yang benci. Akhirat ini gak ada yang benci. Nah, ini biasanya kita perhatikan guru-guru kita, kiai-kiai, ulama-ulama yang ikhlas.
siapapun datang pada beliau, pejabat datang, orang kaya datang, orang nggak punya apa-apa datang, kadang-kadang penjahat datang juga. Mengapa? Tahu ini orangnya ikhlas, ini lagi bingung, kayaknya kalau datang ke orang ini pikiran menjadi tenang. Mengapa? Ini orangnya tenang. Orang ini kalau lagi galau, lagi susah, kan yang dicari orang tenang kan. Mengapa? Gimana caranya tenang? Dan yang paling tenang itu biasanya ya orang soleh, para ulama, orang paling tenang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang ini kalau pikirannya ikhlas, pikirannya akhirat terus. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Apa maksudnya dunia datang dalam keadaan hina? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Usahanya biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Kerja keras hasil banyak, dan kerja tidak keras hasilnya banyak. Pilih mana? Ya pokoknya kerjalah, yang penting ibadah, yang penting hasilnya banyak. Dan itu orang yang pikirannya akhirat. Kemudian yang ketiga, maksud dunia datang dalam keadaan hina. Dunia itu datang menyembah-nyembah sampai ditolak-tolak. Saya sering ya kemana-mana, kiai-kiai sepuh cerita pada saya, itu pejabat itu, presiden, menteri mau datang, ditolaknya. Mau apa guru datang? Mau antar uang sekian, nggak boleh ke sini. Nggak mau saudara. Dunia ditolak-tolak. Dan ini juga banyak terjadi bagi kaum perempuan. Kita ini ya, kalau dunia wanita, ada seorang waliyah, wali perempuan namanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini pernah mau berangkat haji ke Tanah Suci, gak bawa bekal. Di perjalanan, karena dengar ada orang soleh, ada wali laki-laki singgah beliau sowan, sesama walinya. Ditanya oleh wali laki-laki, Umi mau kemana? Mau ke Tanah Suci. Dilihat macam gak bawa uang. Umi gak bawa uang? Iya gak bawa katanya. Akhirnya oleh wali laki-laki ini dikasih emas 1 kantong. Dulu itu kan mata uang dinar. Dinar itu mata uang emas. Jadi gak pakai dompet, pakai kantong kalau dulu. Karena mata uang logam. Kalau dompet ini kan mata uang kertas kan. Jadi dikasih dinar emas 1 kantong. Ternyata apa? Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Kiai, saya gak perlu bawa ini katanya. Loh, Umi nanti kalau perlu apa-apa di jalan, perlu belanja, perlu beli untuk kebutuhan gimana? Akhirnya apa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini menggerakkan tangannya. Kiai, coba lihat tangan saya. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya jadi emas. Ini katanya, langsung jadi emas semua udara yang hingga yang menyentuh tangannya. Ini Pak Kiai, ngapain repot-repot bawa? Ini tak kasihkan sampeyan katanya. Ini namanya orang perempuan waliyullah. Ya karena Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini yang dipikirkan ibadah terus, gak mikir apa-apa yang lain. Ini yang dulu. Kadang ada yang bilang itu kan ulama dulu, kiai ulama salaf. Loh, ulama khalaf ada juga. Yang sekarang ini ada juga. Di Indonesia ada 2 ulama kaliber internasional. Artinya kitabnya itu diakui di mana-mana, diajarkan di mana-mana. Yang pertama Syekh Nawawi Banten. Nggak ada pelajar atau ulama yang nggak kenal Syekh Nawawi Banten.
Yang kedua, Syekh Mahfud Termas. Nggak ada yang nggak kenal Syekh Mahfud Termas. Para ulama mazhab Syafi'i, lalu para ulama ahli hadis dan para ulama ahli tafsir, ahli qiraah pasti kenal beliau. Karena kitabnya dalam 3 fan ini diakui dunia internasional. Nah, cerita dari kiai-kiai ketika Ummi, ibunya Syekh Mahfud ini hamil. Ummi ini ibadah terus pada Allah, siang malam berdoa agar anaknya yang di dalam kandungan jadi orang soleh, jadi orang alim. Doa terus, siang puasa, malam hari sholat, baca Quran, istighfar, tahajud. Setelah kandungan, kehamilan ini agak besar, suatu ketika Umi ini mau masak, nyuci beras. Dulu itu kalau nyuci beras itu dimasukkan dalam wadah dari bambu. Kalau disiram airnya turun ke bawah, apa namanya itu? Bakul ya, pakai bakul. Lalu dibawa ke perigi, dibawa ke sumur. Dulu ada sumur, sekarang nggak ada sumur. Generasi milenial nggak kenal sumur. Akhirnya beliau menimba air dari sumur. Setelah menimba air dari sumur, air disiramkan ya. Begitu air disiramkan, apa yang terjadi? Berasnya berubah menjadi emas. Coba bayangkan, ibu-ibu nyuci beras, lalu berasnya berubah jadi emas. Kira-kira senang apa gak senang? Bingung apa gak bingung? Bingung, mau beli apa ini? Ternyata Umi ini bukannya senang, beliau malah menangis. Ya Allah, kok dikasih dunia? Ya Allah, gak ingin, gak mau sama dunia. Ingin anak yang ada dalam kandungan jadi orang soleh, orang alim. Kembalikan lagi ya Allah. Beliau nangis, kembalikan ya Allah, jadi beras lagi. Gak mau saudara. Mencoba kita ya nyuci beras jadi emas, mungkin nangis juga. Cuma tangisannya beda. Ya Allah, benar enggak ini emas? Kalau memang ini emas, di dapur masih ada 2 karung. Bisa enggak ya Allah jadi emas? Kita ini kurang terus saudara, gak cukup-cukup. Akhirnya apa? Emasnya jadi beras lagi. Setelah emasnya jadi beras lagi ya dimasak. Lama-lama lahir, putranya lahir. Setelah itu diajarkan oleh orang tuanya, hafal Quran, pandai baca kitab, alim, mundok di Jawa. Setelah agak dewasa dikirim ke Mekah Al-Mukarramah, belajar kepada ulama-ulama Mekah. Gak lama kemudian karena alim, beliau diminta mengajar di Masjidil Haram. Di samping mengajar, lalu beliau mengarang kitab-kitabnya. Ada kitab beliau yang sangat terkenal, Mauhibatu Dzil Fadl atau Hasyiah At-Tarmasi ala Minhajil Qawim. Tebalnya 7 jilid. Hasyiah kitab fikih Minhajil Qawim. Mengapa seperti itu? Karena ibunya tidak cinta dunia. Makanya kalau orang laki-laki ingin punya anak soleh, cari istri yang gak cinta dunia, cari istri yang tidak matre. Karena kalau istrinya matre, nanti anaknya gak jadi anak soleh. Istri yang tidak cinta dunia, yang tidak matre, insya Allah anak-anak pondok. Kalau anak pondok ini gak matre biasanya, biasa, tapi kadang-kadang ada juga itu. Salah namanya. Nah, artinya apa saudara? Memang dunia seperti itu. Kalau dikejar itu lari. Kalau gak dikejar, dunianya yang ngejar. Itu dunia. Dan ini orang yang memang pikirannya akhirat, Allah yang menjanjikan itu. Dunianya yang datang menyembah-nyembah. Dan ini kelihatan
di kalangan masyarakat itu kelihatan memang gimana orang yang pikirannya akhirat dan orang yang pikirannya bukan akhirat.